Halo, selamat datang Sobat Soak. Kembali lagi bersama Oceng Rancinges di channelnya Soak Serba Otak-atik, channel tentang otomotif roda 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana cara gulung sepul jalan untuk motor ini, untuk motor Supra ya. Tentunya kita membutuhkan satu alat nih seperti ini ya sobat ya. Ini sebenarnya alatnya bikinan sendiri atau handmade ya. Nah, kalau sobat-sobat gak mau ribet, bisa sobat beli sendiri alatnya. Kayaknya kayak yang buat main layangan, buat gulung benangnya ya, benang layangan itu bisa dipakai dan dibuat seperti ini. Kalau saya ini bikin sendiri dari gigi starter Shogun ya, sama gigi starter Poswan. Nah, untuk menggabungkan keran sepul ini ke alat yang kita bikin itu tadi ya sob, kita memerlukan adapter yang seperti ini. Sebenarnya adapter ini bisa dipakai juga buat gulung sepul Poswan, gulung sepul Pega R, Supra, pokoknya yang sepul jalannya menggunakan sistem AC ya kebanyakan. Nah seperti ini ya sob ya. Nah, nanti kita gabungin ke alat yang kita bikin tadi ya, kincir. Kalau ya pakai kincir kayaknya bisa. Untuk memperbaiki bagian-bagian pembatas sepul, kalau misalnya ada pembatasnya yang rusak atau patah atau gimana, biasanya saya menggunakan nih kayak ini ya sob ya. Ini tuh bekas kartu perdana salah satu provider ya. Maaf gak disebut namanya, takutnya kita promosi. Kenapa pemilihannya bekas kartu perdana? Karena selain kaku ya, selain bahannya bagus, kaku, ditambah lagi kuat sama panas, dan tipis ya, tentunya tipis. Karena kalau terlalu tebal takutnya jumlah gulungannya itu bisa berkurang ya. Sobat sekalian, diutak-atik aja ya, biar kelihatannya bagus atau biar kelihatannya rapi ya. Nah kemudian kita selipin aja ya. Kalau udah jadi itu selipin aja seperti ini nih. Nah tuh, nah kan kelihatannya rapi. Terus jangan lupa dikasih lem aja. Biasanya saya pakai lem Korea karena daya rekatnya bagus dan kuat terhadap tahan panas ya. Oh ya, yang baru datang, selamat datang, selamat bergabung di channel Soak. Yuk kita belajar bersama di sini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya. Jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya untuk video berikutnya. Yang udah subscribe, terima kasih ya. Semoga Anda sehat selalu. Amin. Amin. Oh ya sobat, sebenarnya kualitas dari sebuah gulungan itu bisa dilihat dari kepadatan gulungan tersebut ya. Bagaimana cara biar kita menggulungnya padat, enggak ngambang kalau saya bilang ya. Karena kalau gulungannya ngambang itu bisa mengurangi kualitas dari gulungan tersebut. Contoh misal cepat panas, gulungannya cepat panas, terus apinya kurang stabil, bisa itu dari kualitas gulungan yang jelek ya. Bagaimana biar gulungannya bagus, biar gulungannya padat? Simak terus, jangan skip ya. Nah kalaupun udah begini, bisa kalian rapihkan pakai gunting bisa, pakai cutter juga bisa, biar kelihatannya rapi. Sebenarnya sob, kalau masalah timing waktu gitu ya,
ngapain sih capek-capek ya, kalau dipikir-pikir ngapain sih capek-capek kita gulung ulang spool, mending beli yang baru aja ya. Tapi kan nggak semuanya pasien itu ada duit, apalagi sekarang zamannya begini, zaman serba susah. Dan mungkin dengan kita bisa menggulung ya, itu salah satu buat meningkatkan kualitas dari pekerjaan kita, kualitas dari bengkel kita ya. Itu bisa aja menarik simpati para pasien, simpati para pelanggan ya untuk kedepannya. Jadi buat kalian yang baru memulai, silahkan dicoba aja ya. Memulai di bidang bengkel, silahkan coba aja trik dan cara yang begini. Semoga kalian suatu saat nanti, sobat-sobat semua, bisa menjadi salah seorang mekanik yang profesional dan handal. Amin ya. Nah, kalaupun ya mungkin udah bagus ya, udah rapi ya, silahkan langsung aja ke part berikutnya. Silahkan sobat-sobat posisikan kerannya di bagian sini ya. Nah, pakai baut. Kalaupun dirasa kurang tinggi, bisa pakai ring ya. Yang jelas posisikan biar putarannya center, putaran spoolnya center. Nanti kalau center, hasil lilitannya pasti mantap. Kalau barudak sekarang bilang jos. Pasti jos ya sobat ya. Nah, seperti begini ya sob ya. Jangan lupa dicek dulu, kita putar perlahan apakah masih miring. Kalau dirasa miring ya silahkan diutak-atik aja. Nah, kalau udah begini kan kelihatannya itu udah putarannya udah center banget ya. Oh ya, informasi buat sobat soak sekalian, biasanya kalau saya gulung ulang spool pakai kawat 0,10. Carilah kawat premium ya. Ya kalau di sini harganya paling sekitaran 20.000 ya kalau nggak salah, 1 on di situ. Itu 1 on cukup buat 2 motor kalau Supra. Kalau Post One masih kurang kayaknya, 2 on 1 on masih kurang. Kalau bisa cari yang premium ya, biar kualitasnya lebih bagus. Alat berikutnya yang harus dipersiapkan, ini bekas tinta ballpen ya. Mungkin banyak di rumah juga. Dan lidi. Pakai lidi ya, heran kan. Ini caranya begini ya sob nih. Lidinya kita lem dulu pakai Alteco. Maksud alat ini yaitu untuk sebagai penyangga daripada kabel, daripada kawat spool nanti ya. Nah, kemudian selongsong tintanya kita tempel di lidinya, kemudian dilem sampai kuat, jangan sampai lepas. Kalau ada sih pakai ini nih pakai solasi ban ya, disolasi ban aja biar lebih kuat. Karena kalau terlepas nanti bisa mengakibatkan putus kawat di tengah. Kalau udah putus kan repot, masa harus disambung lagi, kan mungkin kualitasnya nanti jelek. Kalau mau digulung ulang lagi kan susah ya, makanya harus hati-hati karena kawatnya kecil. Kemudian ujungnya kita masukin di selongsong bekas tinta ballpennya. Nah, kemudian kita kasih beberapa lapis ya biar kuat, karena ini putaran awal. Dan lagi kalau nanti disolder agak kuat ya kalau beberapa lapis. Biasanya saya pakai 4 lapis sampai 5 lapis ya kalau di gulungan awal. Nah, kemudian kita solder, tapi ingat ya, karena kawat ini mengandung isolator,
Jadi berarti ada lapisan sebagai isolasinya. Bisa kalian dikerik, bisa. Kalau nggak dikerik juga dibakar juga bisa ya. Kita pakai gasolin, dibakar aja. Bentar, dimana gasolin teh? Nah kita bakar aja ujung sedikit, biar isolatornya ngelupas. Kemudian dikerik, tambah dikerik, biar lebih bagus ya. Nah kalau premium kan kelihatan itunya kuning, kawat dalamannya itu tandanya tembaga murni ya sob, biasanya bagus. Untuk langkah selanjutnya kita solder ujung awal putaran nih, ujung yang ini awal putarannya ke ground, ke bagian ground. Awas jangan kebalik ya sobat ya. Nah disolder saja di bagian sini ya. Hati-hati dalam penyolderan, diusahakan kalau bisa sebagus mungkin. Kalau udah bagus, nah, kita belitkan ke bagian sini nih sob ya. Untuk arah putaran itu searah jarum jam. Jadi kalau dari kamera itu ke sebelah kanan, nah sebelah sini ya. Jadi intinya harus searah jarum jam, jangan kebalikannya dari jarum jam. Untuk putaran awal diusahakan harus hati-hati banget ya, dikontrol. Nah, lakukan penjepitan di bagian jari manis sebelah sini ya, biar kawatnya agak manteng, agak apa ya bilangnya apa ya, biar nanti gulungannya padat, nggak ngambang. Dan satu lagi, usahakan posisinya digeser-geser ke kiri ke kanan untuk menghasilkan lilitan yang penuh dari kiri ke kanan. Jadi kalau bisa jangan lilitannya ditaruh di bagian kiri, di bagian kanan aja gitu. Jadi bisa merata, nanti hasilnya bisa rata ya sob ya. Lakukan putaran dengan hati-hati, jangan sampai putus di tengah. Kalau putus CLBK. Nah diputar aja begini ya sob ya. Ingat sekali lagi, nah putarannya harus sampai menjangkau bagian sudutnya ya sob ya. Kalau dirasa kawatnya udah penuh, oh ya kita nggak pakai hitungan-hitungan ya, yang penting kawatnya udah penuh. Maksud penuh, kita lihat aja tadi pas waktu membongkar, sebagian kawatnya kan ada batasan paling atasnya. Nah kita lilit sampai di batasan itu aja ya, nggak usah pakai apo atau apalah, yang penting seperti aslinya aja. Nah untuk ujung akhir, lilitan akhir, jangan lupa dikasih lagi beberapa lapis. Biasanya kalau saya sama seperti ujung awalnya, biasa 4 lapis atau 5 lapis ya, biar kuat menempel di bagian soket spoolnya. Jangan lupa dikerik untuk menghilangkan bagian isolatornya. Nah seperti ini ya sob. Oh ya, untuk meyakinkan nggak ada kawat yang putus di tengah, kalian bisa cek lagi pakai apometer apakah nyambung atau putus. Ini sih bukan, maksudnya pengecekan apometer ini bukan mencari
hasil ohm atau kilo ohm berapa sampai berapa ya, kita cuman mengecekkan apakah ada kawat yang putus atau tidak ya. Dicek aja pakai ampermeter. Kalau emang udah nyambung ya bisa kalian langsung disolder aja. Ini yang backsound di bengkel. Nah, solder lagi aja di sini nih di soket bagian yang satunya ini, soketnya yang menuju ke kabel output ya sob, yang biasa masuk di bagian, kalau Supra biasanya di bagian kunci kontak. Ini biasanya ada kabel yang merah hitam. Untuk memperkuat gulungan bisa kalian tambahkan Alteco di bagian kawatnya. Kita lem lagi aja pakai Alteco biar gulungannya lebih padat. Dan untuk mengurangi resiko kena spool ini kena tetesan air, bisa kalian tambahkan lem plastik setil ya. Jadi kita dilem aja bagian luarnya dengan plastik setil, karena terkadang di bagian blok itu suka kemasukan air kalau misal kita mencuci motor ya, atau misal di dalamnya ada pengembunan ya. Kalau kita nggak bungkus kawatnya pakai lem, dikhawatirkan tetesan airnya nanti ke spool. Masih mendingan kalau spool masih dingin ya, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau spoolnya udah panas, lagi panas terus ketetesan air kan itu bahaya, bisa menyebabkan korsleting pada spool dan akhirnya spoolnya putus atau kebakar. Makanya biar safety kita kasih lem aja bagian luarnya pakai lem setil. So ya, buat sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya. Kita belajar bareng di sini di channel Coak. Nyalakan notifikasi loncengnya untuk video-video berikutnya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak buat Anda. Semoga rezeki Anda melimpah, amin. Dan buat sobat-sobat yang mungkin ada pertanyaan, silakan tulis aja di komentar ya. Kalaupun saya bisa jawab ya pasti saya jawab. Atau mungkin ada pengalaman lain tentang tata cara gulung ulang spool, bisalah kalian komen di bawah ya, silakan. Oh ya, cara penggulungan ini udah saya aplikasikan ke banyak motor, alhamdulillah hasilnya awet dan memuaskan. Udah banyak ya saya gulung seperti ini. Yang penting intinya gulungannya harus padat, jangan sampai longgar, biar awet. Soalnya kalau longgar itu pasti cepat panas ya sob ya. Nah, kita lem aja pakai tangannya apa-apa begini. Nah, diputer seperti begini nih. So, biar merata ya sob ya. Nah, kalaupun dirasa udah lemnya udah agak kering ya, bisa kalian langsung solder aja kabel-kabelnya.
kabel dari spool jalannya di yang mana, kabel untuk spool lampunya yang mana, spool pengisiannya yang mana. Jangan sampai kebalik ya sob ya, disolder aja yang bagus. Atau kalau mungkin waktu penggulungan sobat-sobat nggak mau buka solderan juga bisa, jadi langsung dijepit aja ke adapternya. Jadi kita di akhirnya nanti nggak ribet-ribet untuk solder ulang ya. Tapi kalau saya biasa dibongkar dulu solderannya biar waktu penggulungan lebih enak ya. Nah kalau disoldernya udah beres, kita langsung aja pasang di blok ya, jangan di skip. Kita biar tahu hasilnya seperti apa ya sob ya. Nah awas jangan sampai lupa untuk posisi spool jalan itu biasanya di bagian atas, biasanya deket lubang kalau kita mencari top ya, biasanya di situ itu posisi spool jalan. Nah seperti ini sob, kelihatan kan? Nah untuk hasilnya seperti ini ya sob ya. Nah masih kelihatan bekas providernya nempel di dudukan spool. Nah kelihatan kan? Untuk memastikan, kalian bisa cek lagi aja pakai apometer ya, untuk memastikan nggak ada kawat yang putus di tengah ya. Pastikan gulungan spoolnya nyambung biar nggak ada kegagalan ya sob. Dan jikapun sudah dipastikan bahwa spoolnya sempurna ya, yuk kita tinggal langsung pasang aja bloknya di mesin. Kita tes, kita cek apakah kita berhasil ya atau gagal. Yuk langsung aja sob, kita langsung pasang lah, semoga aja berhasil ya. Oh ya, yang baru datang selamat datang, selamat bergabung di channel Soak. Silahkan Anda pelajari dari video-videonya. Nih ini sob hasilnya ya, kita nggak ada rekayasa. Kelihatan bekas providernya, bekas kartu perdananya ya, kelihatan masih ada. Buat kalian yang punya pengalaman pernah gulung spool, pernah gulung ulang spool ya, silahkan bisa di share. Contoh misal, wah bang kalau saya gulungnya begini, bisa kalian sharing di komentar ya, silahkan. Untuk langkah selanjutnya, coba kalian sebelum dipasang ya kabelnya dicek dulu pengapiannya, apakah keluar api. Coba cek di bagian output kabel yang dari spool ya. Nah dipastikan harus keluar api itu. Kalau nggak keluar api itu namanya gagal. Kalaupun udah dirangkai kabel-kabelnya, kabel ke CDI, ke kuil ya, coba dicek dari output bagian kuilnya, dipastikan apinya
harus gede ya sob ya, apinya harus besar. Kalau saya jaraknya biasanya 1 cm ya. Kalaupun 1 cm udah keluar api, apinya udah gede, itu dipastikan hasil gulungan tuh dipastikan sukses. Tapi kalau apinya kecil tuh dipastikan gulungannya gagal. Yuk kita langsung aja cek pakai busi ya sob ya, mudah-mudahan berhasil. Nah, kalaupun nggak berhasil, kayaknya gimana gitu. Oke, penasaran kan? Saya juga sama penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata mantap, alhamdulillah berhasil. Motornya enteng ya, berasa banget kalau digas nih. Alhamdulillah bagus kayaknya. Demikian sobat, sharing untuk saat ini bagaimana cara gulung ulang spool jalannya. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi inspirasi untuk kalian tiru. Oke, saatnya kita bilang sempurna.